Wapres Gibran pilih mancing lele di Bekasi, disindir keras politisi PKB, ini yang katanya lebih baik dari Bung Hatta. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan, dari pemimpin yang bodoh. Itu yang saya khawatirin, kekanak-kanakan dan bodoh. Yang rame, yang lagi-lagi kalau ini lucu-lucuan Mas Hersu. Jadi ya memang kita punya wapres lucu ya Mas Hersu. Jadi yang lagi rame sekarang soal Sumpah Pemuda itu. Oh iya. Bukan Sumpah Pemancing kayaknya dia mau. Sumpah Pemuda, pemuda pemancing gitu ya, di Kali Gabus Bekasi begitu mungkin. Jadi ini saya juga kaget loh, dan ini tidak hanya menjadi bahan berita tapi juga diunggah di akunnya Gibran sendiri begitu, yang bagaimana ternyata videonya ini kan beragam sekali Mas Hersu. Kalau yang di akun Gibran memang terlihat lebih tidak terlihat bagaimana misalnya dari drone gitulah, biasa ya, eagle view atau bird view dari atas begitu memperlihatkan, tapi itu kan dipadatkan tentu saja, jadi terlihat rame. Terus kemudian Gibran masuk, datang gitu, naik ke atas panggung, tapi banyak juga media-media yang ternyata hadir di lokasi seperti Ermol, seperti banyak media, dan kemudian mereka mengambil angle yang berbeda, dan itu lucu-lucu. Dan ternyata tugas Gibran di situ itu betul-betul sesuai dengan kapasitasnya, dan itu kita salut bahwa panitia yang ada di lokasi itu paham gitu. Jangan dikasih tugas untuk bernarasi, jangan dikasih tugas untuk orasi, pidato. Biasanya kalau Sumpah Pemuda itu kan membangkitkan semangat, ada pidato, kemudian bercerita sedikit soal sejarah tentang lahirnya Sumpah Pemuda tersebut, dikaitkan dengan kondisi saat ini, biasanya ditujukan kepada Gen Z gitu kan, supaya mereka mencontoh para pendahulunya dan sebagainya. Tapi panitia ini sangat paham sehingga hanya diberikan tugas kepada Gibran untuk membagikan door prize. Jadi jadi dia ambil kupon yang sudah ada di situ jadi satu dan membacakan angkanya begitu Mas Hersu. Yang lucunya salah satu yang lucu adalah ketika membacakan berkali-kali dan ternyata tidak ada yang naik ke panggung. 5020 motor listrik, sepeda listrik 5020, yang sebelah kiri nggak ada. 5020 nomor berikutnya. Motor listrik. Mana cepet ini? Mana? Atas nama Solihin. Atas kehadirannya hari ini. Abang Mungkin. Waduh, jauh banget sih Mungkin. Wah, sepeda listrik ya, listrik. 1465. Ada nggak? Kuat. Ayo sini. Sepeda listrik. Apa yang dilakukan Pak Pres ketika peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda? Oh, dia mengunjungi mancing, Bekasi. mancing. Apa salahnya mancing? Lomba mancing. Apa salahnya kelasnya? Daripada Anda membuat lima rakyat berusaha untuk makan. Kacau malah. Kacau banget tuh pemikirannya. Boyolali kemarin. Saya kemarin. Anda itu tidak disukai oleh masyarakat Boyolali yang ingin memecah belah rakyat Indonesia dengan narasi-narasi jahat Anda. Saya kemarin. Diusir. 28 diusir dari Boyolali. Membodohi masyarakat. Kasihan sekali Anda. Cerdas. Anda ditolak. Nggak ada. Kepada masyarakat Boyolali. Nggak ada. Anda hebat. Nggak ada provokator ini. Nggak ada.
Satu, provokator diusir. ikut acara mimbar rakyat, mimbar rakyat sukses. Anda memprovokasi di mana ada mimbar rakyat sukses? Pindah di warung kopi. Yang hadir itu hanya berapa segelintir dan orang-orang tua yang dibawa dari Jakarta. Yang nolak itu juga hanya beberapa segelintir. Oh, masyarakat Boyolali keseluruhan. Kepada masyarakat Boyolali, Anda memang hebat. Anda mempertahankan NKRI ini dari provokator seperti mereka. Ada kesalahan teknis, kami tidak bisa menampilkan. Oke. Emang kebangetan sih ya. Kalau Gibran bilangnya wakil presiden terbaik sepanjang masa. Aduh, apalagi bilangnya lebih baik dari Bung Hatta. Ini bener-bener pernyataan ngawur banget itu. Jadi begini ya, kalau menurut saya nih ya, sama-sama Gibran tuh kan sering bikin blunder ya. Terus setiap apa itu kegiatannya dia itu kan pasti jadi bulian. Jadi ledekan, terus jadi konsumsi publik, jadi tertawan segala macem lah. Mending ya, ini saran saya, sama-sama cari simpati. Mending Gibran itu ngerapiin rumput istana. Iya serius loh, ya. Kalau dia tuh bener-bener melakukan ya ngerapiin rumput istana, malah dulu orang-orang itu malah ini apa itu apresiasi dia. Jadi malah banyak yang mendukung. Malah banyak yang artinya itu mengapresiasi lah istilah kalau seperti itu. Sekelas Wapres bener-bener nih jadi pengundi door press. Aduh, bener-bener ini. Kadang-kadang ya kita tuh mau nggak ngeritik gimana, tapi emang ya kayak begini. Gibran, kamu tuh bener-bener bukan rakyat yang keterlaluan, kamu yang keterlaluan. Motor listrik atas nama Solihin. Hari yang bersejarah 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, seorang Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka malah hadir di pemancingan, mengundi pemenang yang mendapatkan door prize di pemancingan. Luar biasa ya, kelasnya sekelas RT atau Pak Lurah ini. Terus terang, gue sebagai warga negara Indonesia sih malu ya, punya Wakil Presiden sekelas panitia lomba mancing. Gila kan? Hari Sumpah Pemuda loh, bukannya menghadiri acara kenegaraan yang penting, malah hadir seperti panitia lomba mancing di pemancingan. Kasih ya. Wajar saja jika banyak orang yang ingin memakzulkannya. Para Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, mohon segera Wapres Gibran Rakabuming Raka ini dimakzulkan saja ya. Dan sudah pasti masih banyak yang lebih layak dan berkualitas dibanding si Pupu Papa ya. Gimana menurut Anda, Bray? Seorang Wapres hadir di pemancingan layaknya seperti panitia lomba mancing. Pak Roy, apa ini? Banyak sekali anak muda yang hobi mancing sama ini. Ada. Oh, tapi kan nggak perlu seorang. Tapi nggak mancing keributan kayak Pak Roy. 70 sekian triliun hanya dapat Wapres kelas gini. Ya, salahnya apa? Salahnya apa? Nih, Anda diusir dari. Kemarin kita barusan memperingati 97 tahun Sumpah Pemuda. Ya. Tolong tampilkan datanya. Apa yang dilakukan Wapres ketika peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda? Oh, dia mengunjungi mancing, Bekasi, mancing. Ya, apa salahnya itu mancing? Lomba mancing. Apa salahnya kelasnya? Daripada Anda membuat mimbar rakyat saya berusaha untuk makan. Kacau malah. Kacau dong. Kacau banget tuh pemikirannya. Boyolali kemarin. Saya kemarin. Anda itu tidak disukai oleh masyarakat Boyolali yang ingin memecah belah rakyat Indonesia dengan narasi-narasi jahat Anda. Saya kemarin diusir. 28 diusir kan diusir dari Boyolali. Ngomong bodoh masyarakat. Itu masalah pintar, cerdas sekali Anda. Boyolali itu pintar, cerdas. Makanya Anda ditolak. Nggak ada. Kepada masyarakat Boyolali. Nggak ada. Anda hebat. Nggak ada provokator ini. Nggak ada. Satu, provokator diusir. Ikut acara mimbar rakyat, mimbar rakyatnya sukses. Anda memprovokasi di mana ada mimbar rakyat sukses?
pindah di warung kopi. Yang hadir itu hanya berapa segelintir dan orang-orang tua yang bawa dari Jakarta. Yang nolak itu juga hanya beberapa segelintir. Oh, masyarakat Boyolali keseluruhan. Kepada masyarakat Boyolali, Anda memang hebat. Anda mempertahankan NKRI ini dari provokator seperti mereka. Ada kesalahan teknis, kami tidak bisa menampilkan. Oke, ya nggak apa-apa. Yang jelas gini, 97 tahun Sumpah Pemuda yang harusnya itu gerakan oleh para pemuda. Ini Gibran malah ikut lomba mancing. Apa salahnya mancing? Masalahnya mancing apa? Kan banyak kelas wapres gitu loh. Salahnya apa? Salahnya kegiatan yang lebih. Pak, salahnya apa? Emang kenapa? Pak, orang mancing kenapa? Itu kasihan Pak RT, kasihan Pak RW. Justru wapres datang Pak RT happy, Pak RW happy. Pak RW ini gimana sih? Namanya wapres. Ini pembodohan lah. Pimpin. Inilah orang-orang yang mempunyai penyakit namanya mitomania. Itu Pak Roy. Apa ini? Banyak sekali anak muda yang hobi mancing sama ini. Oh, tapi kan nggak perlu seorang. Tapi nggak mancing keributan kayak Pak Roy. 70 sekian triliun hanya dapat wapres kelas gini. Ya, salahnya apa? Salahnya apa? Nih, kita diusir dari kita ya. Salahnya nggak ada. Jadi, kalau kita melihat ya, di sini Bong. Kalau kita melihat ini, saya nggak ke Boyolali, salah kan? Diusir kemarin. Kita mau 5020. Wow, gebrakan sangat hebat, luar biasa. Wakil Presiden kita menghadiri lomba mancing gratis. Mantap. Di satu sisi saat zona-zona timur sedang menghadapi harga beras yang mahal, harga bahan pokok yang mahal, yang tinggi, biaya hidup yang tinggi, lapangan pekerjaan yang susah didapat, PHK di mana-mana, ekonomi yang susah bagi masyarakat menengah ke bawah, mau usaha susah, terus Koperasi Merah Putih yang nggak tahu gimana mekanismenya seperti apa dan dampaknya belum terasa. Wakil Presiden kita mantap menghadiri acara mancing. Ya, mungkin beliau sudah menemukan job desk yang sesungguhnya buat beliau, yang cocok buat beliau, yang cocok dengan kapasitas beliau. Gini amat ya. Untuk memperlihatkan ini kapasitasnya, bahkan ada yang mengatakan jadi lurah aja belum gitu ya, jadi lurah atau jadi camat belum. Jadi ini apa, kayak anak Karang Taruna, dan bahkan anak Karang Taruna biasanya juga lebih greget begitu ya. Ya, banyak sekali Mas Hersu ini komentar-komentar gitu ya dari netizen silahkan, apalagi kalau yang di stasiun TV ya, karena diunggah banyak sekali stasiun TV atau di media online, itu komentarnya banyak sekali dan beragam dan lucu-lucu. Tapi kalau di Gibran itu memang tidak terlalu tidak terlalu 50-50 lah kalau saya lihat gitu komentarnya. Coba saya kira-kira. Nah, biasanya suka disaring ya komentar seperti itu. Begitu, yang dulu ketika dia ngomong soal hilirisasi dan sebagainya, itu kan banyak komentar juga yang di take down. Ini saya lihat misalnya yang di videonya Rakyat Merdeka Online ya. Di situ misalnya seperti ini. Ini yang centang biru nih dari DJ Doni. Ini sangat terkenal influencer juga. Dia mengatakan tumben cocok job desk-nya. Wah, ini sama pemikiran sama saya. Ada yang mengatakan negara besar dapat wapres kosong begini, ini kecewa berarti. Kalau bacain pemenang Doorpres agak lancar sih katanya. Wah, dipuji di Mas Gibran nih bacain pemenang Doorpres, lancar ngomongnya. Hancur negara sekelas wapres ngurusi lomba mancing. Waduh, istana nggak ada yang evaluasi jadwal kegiatan wapres kah? Seriusan, seorang wakil presiden kegiatannya ini, nggak ada yang lebih kompleks lagi kah yang harus diurus? Ya juga sih, ini pasti orang yang sangat prihatin melihat keadaan negara ini ya. Kudu tak tangisi ae, ini orang Jawa kali, kudu tak tangisi ae, maksudnya melihat penampilannya mungkin. Kerjaan kewapres begini ya, sambil tertawa. Termul, lihat itu kualitas jagoanmu, amit-amit hanya bisa yang begituan. Ya kita menyayangkan si Mas Hersu, wapres-wapres yang lain dulu nggak ada yang begini. Dan banyak lagi kalau seandainya Gibran mau sekali-sekali lah ya, kita boleh nggak nyaranin ini, dia baca komen-komen netizen. Itu banyak juga yang mengatakan ayo dong belajar, datanglah ke komunitas-komunitas yang bisa membuka wawasannya
juga. Toh orang juga sudah tahu dia siapa, begitu Mas Hersu. Yang setidaknya belajar dari situ. Kan kita belajar dari pertemanan, dari lingkungan kita seperti itu. Dan ya lagi-lagi meminta supaya dia membuktikan datang ke perguruan tinggi, dan di perguruan tingginya nggak disetel gitu, nggak seperti yang sebelumnya itu. Bahkan kemudian kalau sebelumnya di perguruan tinggi swasta ya, nggak usah kita sebutkan namanya, kemudian itu diunggah oleh mahasiswanya yang ternyata ya tidak sesuai, mereka juga geli juga gitu, kok begitu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Di saat bangsa memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Gibran justru memilih untuk menghadiri acara Mancing Mania Gratis Jilid 2 di Bekasi, sebuah keputusan yang langsung memicu sindiran tajam. Kritik pedas datang dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Umar Hasibuan, yang menyayangkan pilihan Gibran di hari yang bersejarah bagi pemuda Indonesia. Ia menilai sikap tersebut kurang menghargai momentum penting bagi generasi muda. Wapres terbaik sepanjang masa versi Ade Armando, sindir Umar melalui akun X-nya, @umarhasibuan_, Selasa tanggal 27 Oktober tahun 2025. Tak berhenti di situ, pria yang akrab disapa Gus Umar ini menambahkan sentilan yang membandingkan Gibran dengan proklamator, Bung Hatta. Bahkan katanya lebih baik dari Bung Hatta. Komen guys please, tandasnya. Sementara itu, acara yang dihadiri Gibran digelar di sepanjang Kali Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Diinisiasi oleh Karang Taruna setempat, kegiatan ini menebar 5 ton ikan lele sebagai daya tarik utama bagi ribuan peserta yang memadati lokasi sejak pagi. Panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik, mulai dari motor listrik, televisi, hingga perabotan rumah tangga, untuk memeriahkan acara yang dikonsep sebagai rekreasi rakyat. Kehadiran Gibran dalam acara tersebut adalah untuk menyapa warga sekaligus membuka kegiatan secara resmi, yang menjadi ajang silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah.